ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama di dalam majelis ilmu dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama meraih ridhonya Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesempatan untuk terus memperdalam dan mengupgrade keilmuan kita tentang Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah agama yang sangat mudah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Hanya orang-orang yang berilmu bisa memahami bahwa agama Islam itu mudah. Dan yang kedua, orang yang bisa meyakini agama Islam adalah agama yang mudah adalah orang yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka agama ini terasa berat. Yang pertama dirasakan orang yang tidak paham. Dan yang kedua yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu. Walaupun dia tahu agama itu mudah, tapi jika bertentangan dengan hawa nafsunya, dia merasa berat. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian, agama Islam adalah agama yang sangat mudah sebenarnya. Sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama yang mudah. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, membandingkan dari dua hal. Kira-kira lebih sulit mana, mendapatkan uang atau mendapatkan pahala? Mudah mana Pak kira-kira? Ini secara umum ya Pak ya, jangan dirinci. Kalau dirinci mungkin ada ingin dapat pahala pas yang berat, dapat uang pas mudah. Tes satu. Yang saya maksud adalah secara umum gitu ya. Kira-kira mendapatkan uang sama mendapatkan pahala mudah mana Pak? Coba kita bandingkan ya. Untuk mendapatkan uang, ini saya kadang berangkat ke sini pagi hari atau mungkin ke Surabaya, itu sering papasan sama ibu-ibu yang kulaan sayur. Jadi berangkat jam 3, setengah 3, kadang papasan ibu-ibu naik motor berangkat sayur. Apa kulaan sayur ke pasar. Bahkan juga kadang kalau pulang malam, pulang jam 12, jam 1, itu di pasar rame. Ya. Wira-wiri orang bawa daging sapi, nyembelihnya di malam hari. Dan itu bekerja ada yang dari jam 11 malam di pasar itu sampai jam 10 pagi, jam 9 pagi. Dan juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menyita waktu yang panjang. Ada supir truk itu sampai berhari-hari tidak pulang. Ya, ketemu istri dalam sepekan bisa sekali, bisa 2 kali. Ya. Dan jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Untuk mendapatkan uang, maka manusia meluangkan waktu begitu banyak, tenaga yang dicurahkan juga banyak. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian tadi datang ke sini, apalagi sempat melaksanakan sholat qobliyah,
5 menit itu pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuma 5 menit, Pak. Waktunya pendek, tenaga yang dikeluarkan sedikit, bahkan nyaris tidak berkeringat. Tapi bayarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan Allah sudah menegaskan bahwa Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mendapatkan kemudahan, dan Allah tidak ingin sama sekali kalian itu mendapatkan kesulitan. Allah mudahkan. Dan juga Allah menyatakan dalam surat Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an itu untuk menyusahkan kamu. Menurunkan Al-Qur'an bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan, untuk menyenangkan. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Qur'an itu diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Begitu pula Rasulullah menyatakan dengan tegas, innad dina yusrun, agama itu mudah. Dari semua sisinya mudah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya adalah kalau mencari uang dan uangnya dapat itu langsung kelihatan. Tapi kalau mencari pahala, walaupun dapat, kita tidak bisa melihat langsung. Ya. Sehebat apapun ibadah Bapak Ibu jamaah sekalian, tapi tidak langsung terlihat ini pahalanya, gitu ya. Maka disinilah pentingnya iman. Hanya iman yang membuat kita yakin bahwa beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas, akan mendapatkan pahala. Makanya semakin kuat iman seseorang, semakin ringan dia melaksanakan ibadah. Semakin kuat iman seseorang, semakin semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi poinnya Bapak Ibu jamaah sekalian, bagi orang yang berilmu, bagi orang yang paham agama, nyari uang pun dapat pahala sekaligus. Jika diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dapat uang, ia dapat pahala. Disinilah pentingnya kita selalu menaikkan level keimanan kita, dan juga tentunya menaikkan keilmuan kita tentang Islam, sehingga kita bisa memiliki kejelasan target bahwa hidup ini akan berakhir dan kita akan memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Maka di sana yang bermanfaat bukan uang, tapi justru pahala yang selama ini kita cari dan kita kumpulkan. Maka kita berusaha dan berupaya serta berdoa semoga amal-amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pembahasan lagi tentang turunnya Nabi Isa sebagai penutup dari bab ini. Yang pertama, pembahasan tentang dengan apakah Nabi Isa itu berhukum. Kemudian yang kedua, kondisi manusia khususnya kaum muslimin saat Nabi Isa berada di tengah-tengah mereka. Dan yang terakhir, berapa lama beliau tinggal dan bagaimana juga atau kapan beliau wafat. 3 poin akan kita bahas mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, bimadza yahkumu Isa alaihi salam. Dengan apakah Nabi Isa alaihi salam berhukum? Menggunakan hukum apa Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Yahkumu Isa alaihi salam bisyari'atil Muhammadiyah wa yakunu min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yanzilu bisyar'in jadidin sa'ah la yansahu la yunsahu fayakunu Isa alaihi salam hakiman min hukamin hadhil ummah wa mujaddidan li amril Islam idzan la nabiyya ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang disebut syariatul Muhammadiyah, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan menetapkan hukum, berhukum, beramal berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau termasuk pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak turun dengan membawa syariat yang baru. Karena agama Islam adalah agama penutup. Ya. Dan agama Islam berlaku sampai hari kiamat. Allah setting Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu rentang waktunya sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai hari kiamat. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan tidak lagi diturunkan agama setelah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan agama Islam tidak dihapus oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa menjadi hakim di antara hakim-hakim umat ini. Jadi beliau adalah pemutus perkara di tengah-tengah umat Islam ini. Ketika umat Islam ini ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, maka beliau yang menjadi penunjuknya. Beliau yang menjelaskan ajaran agama Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ada sengketa di antara manusia, beliau yang memutuskan. Maka beliau seorang hakim di antara hakim-hakim dalam Islam. Dan beliau juga seorang mujaddid, pembaharu, ya. Seperti yang saya singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa pembaharu atau mujaddid itu beda dengan mubtadi, yaitu membuat agama baru atau ajaran baru. Kalau mujaddid, tidak ada perubahan dalam agama ini, tidak ada hal yang baru dalam agama ini. Hanya saja merefresh agama yang mungkin sudah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, sunnah-sunnah Nabi SAW yang dipadamkan oleh manusia, maka dihidupkan kembali oleh Nabi Isa alaihissalam. Islam yang mungkin tampak kusam dan usang kemudian dipoles, dibersihkan kembali, dikembalikan kepada keasliannya. Ini yang dimaksud dengan mujaddid, bukan mubtadi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, oleh karena itu di sini katakan, oleh karena itu tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadis yang memperkuat tentang ini. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala fikum ibnu Maryam fa ammakum minkum." Faqultu al-qail al-Walid bin Muslim li ibni Abi Da'bin atau Di'bin, innal Auza'i hadatsana an Zuhri an Nafi' an Abi Hurairah wa imamukum minkum, qala ibnu Abi Da'bin tadri ma ammakum minkum, qultu tukhbiruni, qala fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnatu nabiyyikum. Nah, jadi ada hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, bagaimana keadaan kalian ketika Isa ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian, dan yang menjadi pemimpin kalian adalah di antara kalian sendiri. Yang memimpin kalian adalah di antara kalian sendiri. Maka ada tambahan di sini, yaitu Al-Walid bin Muslim berkata kepada Ibnu Abi Da'bin, sesungguhnya Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri, dan Az-Zuhri dari Nafi dari Abu Hurairah. Kalimat wa imamukum minkum, yang dimaksud di sini juga fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum. Jadi yang memimpin, mengatur di sini adalah kitabu rabbikum wa sunnatu nabiyyikum, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya pendapat dari sebagian ulama, karena dalam pendapat yang lain bahwa pemimpin kalian itu yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Ketika Nabi Isa turun, walaupun beliau seorang nabi yang tentu kedudukannya sangat tinggi,
di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tidak menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahkan ketika beliau diminta untuk menjadi imam salat saat turun di Masjid Jami Baitul Maqdis, di Masjid Jami di Suriah ya. Maka beliau ketika diminta untuk menjadi imam masjid Jami Damaskus, maksud saya ya, keliru. Masjid Jami Damaskus, beliau diminta jadi imam, beliau pun menolak dan mempersilahkan pemimpin kalian yang pantas menjadi imam, dan ini adalah takrimatullahi lihadhil ummah, sebagai bentuk kemuliaan dari Allah kepada umat Islam. Jadi sebagian mengatakan bahwa pemimpin kalian adalah dari kalangan kalian, yaitu Imam Mahdi, tapi sebagian ulama menyatakan yang dimaksud yang memimpin kalian itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi SAW. Dengan kata lain, Nabi Isa turun ke muka bumi ini tidak membawa agama baru, tapi beliau menjalankan agama ini berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan wa idza kana dzalika fala yazuzu an yutawahhama anna Isa yanzilu nabiyan bi syari'atin mutajaddidatin ghaira syari'ati Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallam, bal idza nazala fa innahu yakunu yawma idzin min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama akhbara sallallahu alaihi wasallam haitsu qala li Umar law kana Musa hayya ma wasa'hu illa ittiba'i. Jadi intinya adalah Nabi Isa itu tidak membawa ajaran baru, akan tetapi beliau mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibn Khattab. Ini pada kisah di mana Umar ini membawa lembaran-lembaran Taurat, membacanya dan merasa bangga dengan isinya Taurat. Maka Rasulullah marah, dan di akhir hadis Rasulullah menyatakan, "Lau kana Musa hayya ma wasa'hu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa masih hidup hari ini, maka sungguh tidak ada peluang, tidak ada kesempatan sedikit pun bagi dia kecuali mengikuti agamaku. Seandainya para nabi dan rasul itu masih hidup di zaman Rasulullah SAW atau setelah zaman Rasulullah SAW, maka mereka akan mengikuti agama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Isa itu mengikuti, menjalankan agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sebagian orang yang berpendapat bahwa saat Nabi Isa turun maka dihapuslah taklif, itu beban syariat ya. Maka sesungguhnya syariat ya ketika turun Nabi Isa itu tidak dihapus, dan beban syariat itu masih berlaku. Bahkan Nabi Isa juga melakukan syariat Islam, mengamalkan ibadah, amalan-amalan dalam Islam. Walladzi yadullu ala baqa'i taklif ba'da nuzul Isa alaihi salam salatuhu ma'al muslimin wa hajjuhu wa jihaduhu lil kuffari. Bukti bahwa syariat Islam, beban syariat masih dibebankan kepada manusia, bukan dihapus. Kalau dihapus berarti manusia tidak harus mengamalkan agama. Maka setelah turunnya Nabi Isa, syariat Islam berlaku. Ini dibuktikan bahwa Nabi Isa ketika turun ke bumi ini, maka beliau sholat bersama kaum muslimin, dan beliau melaksanakan ibadah haji, dan juga melaksanakan jihad melawan orang-orang kafir. Fa amma sholatuhu faqad sabaqa fil ahadithi dzikra dzalik. Adapun sholatnya Nabi Isa sudah dijelaskan di awal hadis-hadisnya. Ya, yang tadi yang saya sampaikan hadis tentang sholatnya Nabi Isa, karena ketika beliau turun di Masjid Jami Damaskus itu sedang iqomat waktu subuh. Turun
di Menara Putih Masjid Jami Damaskus, kemudian iqamat dikumandangkan dan kaum muslimin tahu kalau itu Nabi Isa, lalu mempersilahkan beliau menjadi imam. Namun beliau memilih menjadi makmum dan beliau sholat subuh. Itu menunjukkan bahwa syariat masih berlaku, ya. Bahkan Nabi Isa sendiri menjalankan syariat itu. Beliau sholat bersama kaum muslimin. Wa kadzalika qitaluhu lil kufari wa atba'id dajjal. Begitu pula peran beliau dalam melaksanakan syariat itu ketika beliau berjihad dengan kaum muslimin. Bahkan beliaulah yang menguntit Dajjal dan membunuhnya. Perang-perang yang dilakukan kaum muslimin diantaranya juga diikuti oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan beliau menjadi tokoh yang sangat penting ketika kaum muslimin melawan Dajjal yang didukung oleh pasukan Yahudi terutama dan juga kalangan manusia yang lainnya. Maka Nabi Isa adalah tokoh yang membunuh Dajjal, pemimpinnya Yahudi. Ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan syariat Islam, yaitu jihad fi sabilillah. Adapun hajinya beliau, ini ada hadis, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yuhilanna ibnu Maryam bi fajri rauha hajan aw mu'tamiran ya aw liyasanniyanaha aw liyasanniyannahuma ay yajma'u bainal haji wal umrah." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, kata Rasulullah, sungguh Nabi Isa itu akan melakukan ibadah haji, ya, bertolak dari Fajr Rauha, ya, ini sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dalam peristiwa Fathu Mekah, maka beliau melalui wilayah ini, ya. Ketika beliau melakukan penaklukan kota Mekah dan juga ibadah haji melalui wilayah ini antara Madinah dan Mekah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Nabi Isa melaksanakan ibadah haji dan bertolak, ya, kalau kita istilahnya menjadikan mikot, ya, di Fajr Rauha, dan beliau haji atau umroh atau menggabungkan keduanya, ya. Jadi disebutkan Rasulullah beliau melaksanakan ibadah haji atau umrah atau kedua-duanya, haji sekaligus umrah. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Isa itu tetap melaksanakan syariat agama Islam, begitu pula kaum muslimin pada saat itu. Wa amma wada'a Isa lil jizyah 'anil kufar ma'a annaha masyru'atu fil Islam qabla nuzulihi alaihi salam falaysa hadza nuskhan li hukmi jizyah ja'a bihi Isa syar'an jadidan fa inna masyru'iyata aqdal jizyah muqayyadu bi nuzul Isa alaihi salam bi akhbari nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, kalau memang Nabi Isa itu tidak membawa ajaran baru, tapi mengapa ada perubahan? Ya. Di antaranya ada 3 hal yang dilakukan Nabi Isa dan itu tidak dilakukan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ada 3. Yang pertama yaitu membunuh babi. Yang kedua menghancurkan salib. Yang ketiga menghapus jizyah. 3-tiganya tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hingga detik ini. Ya, tidak ada perintahnya dalam Islam kita wajib membunuh babi, baik babi hutan maupun babi kota. Tidak ada, ya. Yang ada syariatnya adalah haram memakan daging babi dan semua unsur babi. Bukan hanya dagingnya tapi semuanya, ya. Walaupun ayatnya berbunyi lahmul hinzir, daging babi, tapi yang diharamkan dikonsumsi bukan hanya dagingnya, ya, semua bagiannya. Jangan salah paham bahwa kan ayatnya berbunyi, ya, lahmul hinzir, sebagaimana Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi
dan sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah paham, oh berarti yang haram dagingnya, kalau begitu rambaknya babi nggak apa-apa, kulitnya diambil, karena bukan dagingnya, pemahamannya begitu. Wah saya nggak makan daging babi, tapi makan cingur babi, buat rujak cingur babi, ya, sama ya. Termasuk lemaknya, termasuk kikilnya dan lain-lainnya semua. Semua bagian babi haram untuk dimakan, baik itu babi hutan alias celeng ataupun babi yang biasa diternak. Ya. Karena di dalam ajaran Nasrani yang sudah dirubah dalam kitab Injil Perjanjian Baru yang versi terjemahan Indonesia, ada kata diharamkan babi hanya ditambahi hutan gitu. Jadi yang diharamkan babi hutan. Kalau babi yang di kota-kota, di kampung-kampung, karena nggak di hutan, yang warnanya putih, itu dihalalkan oleh mereka. Padahal ayat dalam kitab mereka sendiri mengharamkan babi, hanya dirubah, ditambahi haram babi hutan, ditambahi kata hutan. Padahal semua babi. Nah, maka di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW kita diharamkan mengkonsumsi babi. Tapi tidak ada perintah untuk membasmi babi di atas muka bumi ini. Dan ini dilakukan oleh Nabi Isa, membunuh babi. Ya. Kemudian Nabi Isa juga menghancurkan salib-salib di seluruh permukaan bumi, di mana kita tidak diperintahkan untuk melakukannya. Ya. Memang kita harus menghancurkan simbol-simbol kesyirikan. Kalau memang Islam punya kekuatan, maka simbol-simbol kesyirikan jangan dipamer-pamerkan. Tapi secara khusus memberantas, menghancurkan seluruh salib di dunia tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kalau ketemu salib hancurkan gitu ya. Tidak. Dan yang ketiga masalah jizyah dihapus oleh Nabi Isa. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa jizyah itu kalau bahasa kita mudahnya adalah upeti. Ya. Jadi orang-orang non-muslim yang hidup dalam naungan pemerintah Islam, hidup berdampingan dengan kaum muslimin, dalam setahun sekali mereka harus membayar semacam upeti gitu. Dan jumlahnya tidak banyak. Kalau orang-orang yang kaya, pejabat, pengusaha dari kalangan mereka, maka bayarnya hanya 48 dirham, kurang lebih 200 ribuan. Dalam setahun 200 ribu. Kalau orang yang kelasnya menengah, para pegawai diantaranya 24 dirham, kurang lebih 100 ribu. Dan orang-orang yang kalangan bawah, pekerja kasar dan lain-lain hanya 12 dirham, kurang lebih 50 ribu dalam setahun. Dan orang-orang miskin di antara mereka digratiskan, ya, tidak bayar sama sekali. Dan mereka membayar upeti ini mendapatkan fasilitas. Satu, perlindungan dari negara Islam, tidak boleh diganggu. Yang kedua, mereka tidak memiliki kewajiban militer. Kalau kaum muslimin berperang, diserang, mereka nggak wajib membantu, nggak usah ikut perang, tidak masalah, walaupun tinggal di negeri muslim. Nah, ini fasilitas yang diberikan oleh penguasa Islam ketika ada orang non-muslim, orang kafir yang tinggal di negeri Islam, hidup berdampingan, membayar jizyah. Nanti di zaman Nabi Isa itu dihapus. Maka muncul pertanyaan, kalau Nabi Isa tidak membawa aturan baru, mengapa Nabi Isa membunuh babi, menghancurkan salib, dan juga menghapus jizyah? Maka jawabannya adalah bahwa apa yang dilakukan Nabi Isa alaihi salam atas rekomendasi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu Nabi Isa akan membunuh babi, menghancurkan salib, menghapus jizyah. Kita tahu dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allah dan Rasulnya tidak memberitahu, kita juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Nabi Isa. Artinya ketika Nabi Isa turun, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa nanti Nabi Isa itu akan membunuh babi, akan menghancurkan salib dan menghapus jizyah. Rasulullah sendiri mengabarkan, yaitu adalah tanda persetujuan izin dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah telah bersabda,
Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Wallahi la yunzilanna ibnu Maryam hukman adlan fala yaksarunna salib wala yaqtulunna al-khinzir wala yad'anna al-jizyah." Demi Allah, sungguh Isa ibnu Maryam akan turun dan menjadi hakim yang adil, dan akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan akan menghapus jizyah. Jadi ini ada rekomendasi dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau dikatakan Nabi Isa merubah, tidak, karena Rasulullah juga sudah mengabarkannya. Kalau memang tidak dibolehkan, pasti Rasulullah akan melarangnya. Tapi Rasulullah merekomendasikan, bahkan mengabarkannya kepada kita. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulan dari poin ini adalah Nabi Isa tidak membawa agama baru, tapi memperbaharui agama yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau pun melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini poin yang pertama. Yang kedua, intisyarul amni wa zuhurul barakati fi ahdihi alaihi salam. Meluasnya rasa aman, tersebarnya rasa aman, dan hadirnya, munculnya barokah pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Wa zamanu Isa alaihi salam zamanun aminun wa salamun wa rahaun. Yursilullahu fihi al-batar al-aziz wa takhruju al-ardu samrataha wa barakataha wa yufidul mal wa tadhhabas sahna wa tabaghada wa tahasad. Di zaman Nabi Isa adalah zaman yang penuh keamanan, keselamatan, kedamaian. Allah menurunkan hujan dengan sangat deras, dan bumi mengeluarkan buah-buahannya dan barokahnya. Dan harta melimpah ruah, dan hilanglah kemarahan, sifat iri, dan lain-lainnya. Jadi di awal memang terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Dajjal dan pasukannya. Kemudian juga kaum muslimin mengalami masa sulit, yaitu ketika munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Nanti akan kita bahas babnya setelah ini. Namun setelah Dajjal mati, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj sudah dibinasakan, maka manusia hidup dalam penuh kedamaian, aman, damai, harta melimpah, kemudian juga hilangnya iri, dengki, kemarahan, dendam di antara sama manusia. Kalau hidupnya makmur, tenang, orang yang iri itu jadi hilang. Munculnya iri, marah, dan lain itu karena rebutan, karena memang banyak kekurangan. Nah, di zaman Nabi Isa nanti itu Allah akan turunkan hujan yang deras sehingga buah-buahan akan muncul dengan sangat melimpah ruah, harta juga begitu, dan juga manusia dalam kehidupan damai sejahtera. Faqad jaa fi hadis Nawan bin Sam'an at-tawil fi dzikri Dajjal wa nuzuli Isa wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj fi zamani Isa alaihi salam wa da'ihi alaihim wa halakihim, wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam summa yursilullahu mataran la yukinnu minhu baitu madarin wala barrin fayagsilul arda hatta yatrukuha kazulfah summa yuqalu lil ardi ambiti samrataka waruddi barakatika fayawma idzin ta'kulul asabah minar rumana wa yastadilluna biqahfiha wa yubaraka fir risli hatta innal laqhata minal ibil latakfi alfi'amu minan nas wal laqhatu minal baqari latakfi alqabilatu minan nas wal laqhatu minal ghanami latakfi al-fakhdu minan nas. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Nawas bin Sam'an, dan ini hadisnya cukup panjang karena di dalamnya disebutkan tentang
munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, dan tentang Ya'juj wa Ma'juj. Maka di zaman Nabi Isa itu Allah menurunkan hujan yang sangat deras sampai rumah-rumah yang terbuat atapnya dari bulu-bulu, dari daun-daun, itu tidak bisa menampung air hujan ini. Ya. Kemudian bumi itu begitu bersih, ya, dan diperintahkan oleh Allah, tumbuhkan buah-buah di tengah-tengah kamu, bumi. Ya. Bumi diperintah oleh Allah, tumbuhkan semua tanaman dan munculkan buah-buahan. Ya, kembalikan barokahnya. Maka pada hari itu, sebagai gambaran Rasulullah, pada hari itu ada di antara manusia yang makan buah delima. Setelah makan, lalu kulitnya bisa dijadikan tempat bernaung. Ini sesuatu yang mungkin sekarang belum kita saksikan. Orang makan delima, ya, lalu kulitnya bisa dijadikan tempat bernaung. Jadi nanti kalau panjenengan masih diberi kesempatan hidup di zaman itu, saya dan panjenengan bisa makan duren lah, kulitnya itu bisa jadi kanopi gitu kan. Bisa buat nutup, saking besarnya. Kita wajib percaya karena ini yang menyampaikan Rasulullah SAW, dan sebenarnya bukti-bukti sudah ada, walaupun tidak sampai sebesar itu. Pada hari ini perkembangan teknologi pertanian sangat mencengangkan, di mana buah-buahan yang dulu di zaman kita kecil itu ukurannya kecil, sekarang semakin besar-besar. Ditemukannya formula pupuk yang bagus, ditemukannya bibit unggul, ya, perawatan yang spesial, yang intensif. Coba ada duren itu sampai puluhan kilo besarnya, Pak. Waduh, itu saya baru makan duren montong aja itu pun dikasih, Pak. Ya. Satu butirnya dipegang ini, tangan saya segini. Itu hari ini. Nanti di zamannya Nabi Isa, ketika barokah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang makan delima, habis dimakan, nah kulitnya itu bisa buat bernaung, jadi tenda, begitu. Saking besarnya. Kalau sekarang kan kecil ya Pak, nggak bisa ya. Tapi nanti akan terjadi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bumi begitu subur, makmur. Ya. Walaupun pada hari ini sedang sulit ya, tapi nanti pada saatnya kalau kita masih hidup. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, saking suburnya itu dari sisi pertanian, ya. Dari sisi peternakan, nanti itu ada orang yang memerah susu dari unta, seekor unta, dan susu itu sekali perah itu cukup untuk ya satu kaum, ya. Saking banyaknya susunya. Dan orang memerah susu sapi cukup untuk satu kabilah. Ya, diperkirakan saja ya, satu kabilah mungkin anggap saja satu RT atau satu RW. Nah, itu satu ekor kambing, susunya sekali diperah itu bisa cukup untuk satu kabilah. Dan susunya kambing ketika diperah itu cukup ya untuk satu keluarga besar, satu ekor kambing. Kalau sekarang kan kambing etawa itu sedikit ya, mungkin 1 liter paling sekali perah itu. Nah, nanti ini satu ekor kambing diperah cukup untuk satu keluarga besar. Nah, ini gambaran Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saking melimpah ruahnya harta pada saat itu, saya persingkat, ya. Saking melimpah ruahnya harta sampai orang-orang itu tidak mau menerima sodakoh. Ya. Ada orang-orang yang berkeliling membawa emas untuk disodakohkan. Untuk sodakoh saja susah nyari orang yang menerima. Saking makmurnya. Nah, bisa dibayangkan saja kalau perbandingannya hari ini, justru orang banyak yang minta sodakoh. Kita mau apa-apa nyari orang yang sodakoh, sulit. Ya. Sampai hari ini orang saking butuhnya duit dan susahnya pekerjaan, akhirnya joget supaya dapat saweran. Ya, sebagaimana yang viral joget sadbor gitu ya. Jadi biar dapat bintang atau apa saja ya bentuknya itu, paus, bintang ya. Jadi disawer oleh netizen. Jadi kurang lebihnya sama dengan orang ngamen, tapi ngamen modern ya, ngamen online gitu. Sampai tingkahnya seperti bukan orang yang waras lagi sudah. Ya. Dia tidak sadar juga bahwa
banyak juga yang nyawer-nyawer itu para pebisnis judi online ya dan lain-lainnya, bercampur aduk di sana. Nah, hari ini orang begitu sangat membutuhkan harta dan orang sangat butuh dengan orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau bersedekah. Di zaman Nabi Isa, orang kesulitan mencari orang yang mau menerima sedekah, saking kayanya manusia pada saat itu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal anbiya'u ikhwatun la'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Wa ana aulan nasi bi Isa ibnu Maryam li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun wa innahu nazala fayuhlikullahu fi zamani al-masih ad-dajjal wa taqul amnah 'alal ardi hatta tarka'ul aswad ma'al ibil wa nimar ma'al baqar wa da'aib ma'al ghanam wa yal'abu sibyan bil hayati la tadurruhum." Nah, ini luar biasa Pak. Ini yang mungkin tidak terjadi pada hari ini. Kata Rasulullah, para nabi itu bersaudara. Para nabi itu saudara sebapak, beda ibu. Ya, bapaknya sama, terutama diawali dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim digelari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau punya putra Nabi Ismail, Nabi Ishak. Nabi Ismail bapak moyangnya bangsa Arab, melahirkan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Ishak melahirkan ya Bani Israel dan nabi-nabi yang cukup banyak. Maka para nabi itu saudara seayah dan ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka agama yang satu. Saya, kata Rasulullah, adalah orang yang sangat dekat dengan Isa ibnu Maryam karena tidak ada nabi antara aku dengan Isa. Nabi Isa diutus terus Rasulullah. Nah, ini yang luar biasa. Maka ketika Nabi Isa turun, maka Allah membinasakan Dajjal. Lalu Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa aman di atas bumi. Ya. Sampai-sampai ya, saking amannya di saat itu, maka ketika itu ya unta-unta akan hidup berdampingan dengan singa, dengan harimau, dan singa-singa akan berdampingan hidup dengan sapi, dan juga serigala-serigala berdampingan dengan kambing-kambing, dan anak-anak kecil akan bermain ular dan tidak membahayakan mereka. Luar biasa ya, saking amannya Pak. Jadi bukan hanya aman dari masalah peperangan, aman dari perampok, aman dari koruptor ya, tapi aman yang luar biasa sampai digambarkan hewan-hewan yang biasanya itu saling membunuh atau menjadi yang satunya predator, satunya mangsa, pada saat itu hidup berdampingan. Mungkin ada pertanyaan lah, kalau singanya berdampingan dengan sapi, terus singanya makan apa? Saya juga tidak tahu Pak. Kan makanan singa nggak hanya kambing ya. Bagi Allah mudah itu semua. Ya saking amannya gitu. Jangankan manusia, hewan-hewan yang biasanya bermusuhan saja bisa rukun. Bahkan anak-anak kecil akan bermain-main ular jadi mainan dan tidak membahayakan mereka. Itu menunjukkan amannya waktu itu, dan itu bagi Allah mudah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka pada masa turunnya Nabi Isa alaihissalam, setelah Dajjal terbunuh dan Ya'juj wa Ma'juj binasa, maka manusia terutama kaum muslimin hidup dalam penuh kesejahteraan, di mana hidup dalam keamanan penuh, kemudian harta melimpah ruah sampai orang tidak mau menerima sedekah. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, muddatu baqaihi ba'da nuzulihi summa wafatu. Lamanya beliau tinggal setelah turun dan wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa amma muddatu baqai Isa alaihissalam fil ardi ba'da nuzulihi faqad jaa fi ba'di riwayati annahu yamkusu sab'a sinin wa fi ba'diha arba'ina sanah. Adapun lamanya Nabi Isa tinggal di muka bumi setelah turunnya, maka telah ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa beliau tinggal di bumi ketika turun tadi selama 7 tahun, tapi dalam riwayat yang lain dijelaskan 40 tahun. Jadi ada 2 hadis
yang satu menjelaskan, ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, maka Rasulullah menyatakan summa yamkusun nasu sab'a sinina laisa baina tsnaini adawah. Kemudian manusia tinggal bersama dengan Nabi Isa selama 7 tahun, di mana tidak ada 2 tahun yang di tengah-tengahnya ada permusuhan. Tinggal 7 tahun dan tidak ada permusuhan di antara manusia. Nah, ini hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi Isa hidup bersama manusia di atas muka bumi ini selama 7 tahun. Adapun hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah menyatakan fayamkusu fil ardi arba'ina sana summa yutawaffa wa yusalli alaihil muslimun. Kemudian Nabi Isa tinggal selama 40 tahun lalu wafat dan jenazahnya disolati oleh kaum muslimin. Maka bagaimana mengkompromikan dua hadis ini, Bapak Ibu jamaah sekalian? Mana yang benar? Sementara dua-duanya hadis yang sahih. Yang satu mengatakan 7 tahun, yang satu 40 tahun. Maka pendapat yang menggabungkan, dan ini pendapat yang terkuat, bahwa Nabi Isa total hidup beliau itu 40 tahun. Artinya 40 tahun itu sejak beliau lahir. Dengan kata lain, waktu Nabi Isa diangkat ke langit itu usianya 33. Nah, sisanya ketika turun 7 tahun. Ya, yang sekarang tidak dihitung, Pak, yang di langit itu ya. Berapa ribu tahun tidak dihitung. Karena yang dibahas adalah hidupnya di bumi ini. Maka yang menyatakan 40 tahun hadis itu maksudnya total umur beliau 40 tahun. Yang 33 tahun sebelum naik ke langit dan yang 7 tahun setelah turun ke muka bumi. Jadi tidak ada pertentangan antara dua hadis ini yang menjelaskan lamanya beliau tinggal di muka bumi, maka totalnya 40 tahun, yang 7 tahun adalah pasca turunnya dari langit. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah sekalian 3 poin pembahasan tentang Nabi Isa sebagai penutup dari bab ini. Saya rangkum, saya simpulkan bahwa yang pertama, ketika Nabi Isa turun, beliau berhukum dengan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak membawa agama baru, hanya memperbaharui saja. Kemudian di zaman beliau hidup bersama kaum muslimin, maka kaum muslimin hidup dengan penuh keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, di mana harta sangat melimpah ruah sehingga tidak ada orang yang mau menerima sedekah atau zakat dan sejenisnya. Dan yang terakhir, Nabi Isa hidup di muka bumi ini totalnya 40 tahun, 33 tahun sebelum naik ke langit dan 7 tahun setelah turun dari langit ini. Selesailah pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menambah keimanan kita, khususnya iman tentang hari akhir, yang juga ditandai dan diawali dengan iman kepada tanda-tanda kiamat. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya, bila masih ada umur dan kesempatan, kita akan membahas tanda besar kiamat yang nomor 4, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Baik itu asal-usul mereka, kemudian di mana mereka, dan bagaimana ketika mereka keluar dari tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. InsyaAllah akan kita bahas setelah ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.